Definisi perizinan usaha. Perizinan usaha adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Manfaat mengurus izin usaha. Yang pertama, mendapatkan kepastian hukum. Yang kedua, kredibilitas perusahaan meningkat. Yang ketiga, dapat mengikuti lelang atau tender dalam proyek. Selanjutnya, fungsi perizinan usaha. Fungsi perizinan usaha secara teoritis meliputi dua hal utama. Pertama, sebagai alat rekayasa pembangunan, perizin digunakan untuk mendorong pertumbuhan sosial ekonomi melalui regulasi yang tepat. Kedua, perizinan usaha berfungsi sebagai sumber pendapatan negara melalui retribusi atau biaya perizinan. Jenis-jenis izin usaha. Yang pertama ada nomor induk berusaha atau NIB, yang kedua izin usaha perdagangan atau SIUP, yang ketiga izin usaha mikro dan kecil atau IUMK, yang keempat ada izin operasional, yang kelima izin lingkungan, yang keenam izin lokasi, yang ketujuh izin mendirikan bangunan atau IMB, yang kedelapan izin produk, yang kesembilan izin perdagangan internasional, dan yang kesepuluh izin pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan perizinan usaha. Yang pertama ada kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan hak dan kewajiban pelaku usaha sesuai hukum. Yang kedua ada perlindungan kepentingan umum. Tujuannya untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga pengendalian aktivitas usaha, mengarahkan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Tujuannya untuk mengatur dampak lingkungan agar usaha tidak mencemari alam. Yang kelima, perlindungan objek tertentu. Tujuannya adalah untuk menjaga sumber daya alam atau SDA, warisan budaya, dan infrastruktur penting. Yang keenam, ada pemerataan distribusi barang. Menjaga distribusi adil untuk barang atau barang penting maupun barang langka. Yang ketujuh ada seleksi dan kualifikasi pelaku usaha. Tujuannya adalah untuk menyaring usaha yang memenuhi standar agar berkualitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan permasalahan dalam perizinan. Perizinan seringkali membuat pelaku usaha malas dan enggan untuk mengurusnya karena beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor kerumitan atau birokrasi. Yang kedua itu adalah buruknya sistem layanan perizinan. Yang ketiga itu biaya dari pengurusan izin. Biasanya mengurus suatu izin yang cepat itu memerlukan biaya yang tinggi agar prosesnya itu cepat dilakukan. Maka itulah yang salah satu menjadi faktor penghambatnya. Yang keempat itu ada banyaknya masyarakat atau pelaku UMKM kurang akan pemahaman terhadap perizinan usaha. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat para pelaku usaha serta tantangan atau permasalahan yang timbul dalam perizinan usaha. Perizinan dan dokumentasi legalitas seperti mendirikan usaha, seperti surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP atas nama perusahaan, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan tanda pendaftaran perusahaan atau TDP. Untuk mendirikan perusahaan e-commerce, yang perlu diperhatikan adalah harus memiliki SUUP. Tanpa SUUP, maka tidak bisa melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Perdagangan menyatakan, pelaku usaha melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Pasal ini menjadi dasar hukum penerbitan SUUP. Tanpa memiliki SUUP, ancaman pidana bagi pelaku usaha adalah pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 miliar. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu upaya pemerintah dalam reformasi perizinan usaha. Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan daya saing ekonomi nasional. Berikut ini beberapa langkah konkret yang telah atau sedang dilakukan pemerintah Indonesia. Pertama, ada penerapan online single submission atau OSS.
adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diluncurkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Investor juga dapat mengurus perizinan secara online, lebih cepat dan transparan. Yang kedua ada Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang disahkan tahun 2020. UU Cipta Kerja ini merevisi banyak aturan yang dianggap menghambat investasi, menyederhanakan regulasi dan birokrasi dalam perizinan usaha, serta mengklasifikasikan perizinan berbasis risiko rendah, menengah, dan tinggi. Perizinan untuk risiko rendah cukup dengan nomor induk berusaha atau NIB. Yang ketiga ada penyederhanaan dan digitalisasi regulasi. Pemerintah pusat mendorong daerah untuk menyelaraskan dan memangkas regulasi yang tumpang tindih. Digitalisasi sistem perizinan daerah agar sejalan dengan OSS nasional. Yang keempat ada reformasi birokrasi dan penegakan integritas. Pemangkasan waktu dan prosedur perizinan, pengawasan terhadap pungli dan korupsi dalam proses perizinan yang marak terjadi, peningkatan transparansi melalui sistem pelaporan dan pengawasan publik. Terakhir adalah penguatan kemitraan UMKM dan investor. Mendorong pelaku usaha besar untuk bermitra dengan UMKM, penyederhanaan perizinan bagi UMKM dan usaha mikro melalui OSS RBA atau berbasis risiko. Selanjutnya adalah hukum bisnis. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan dan industri. Selanjutnya adalah fungsi hukum bisnis. 1. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Yang kedua ada memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis para praktisi bisnis. Yang ketiga adalah agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Tujuan hukum bisnis. Yang pertama, menjamin keamanan mekanisme pasar agar berjalan efisien dan lancar. Artinya, hukum bisnis memberikan kepastian agar transaksi antar pelaku bisnis dapat berlangsung dengan tertib tanpa kecurangan. Yang kedua, melindungi berbagai jenis usaha. Tujuannya agar semua bentuk usaha, baik kecil maupun besar, terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan atau monopoli. Yang ketiga, membantu perbaikan sistem keuangan dan perbankan. Hukum bisnis juga mengatur regulasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan lembaga keuangan agar lebih sehat dan transparan. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi, supaya pelaku usaha mendapatkan perlindungan dari sengketa, penipuan, atau kerugian yang disebabkan oleh pihak lain. Yang kelima, mewujudkan bisnis yang aman dan adil. Hukum bertugas menciptakan iklim usaha yang fair, kompetitif, dan tidak memihak. Kemudian, sumber hukum bisnis. Disebutkan dua asas penting sebagai dasar sumber hukum bisnis. Yang pertama, asas kontrak perjanjian. Ini merujuk pada prinsip bahwa setiap hubungan hukum dalam bisnis seringkali didasarkan pada kesepakatan atau kontrak tertulis atau lisan. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas membuat isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, sesuai pasal 1338 KUHP Perdata. Kesimpulannya, perizinan usaha adalah bentuk legalitas dari pemerintah yang diperlukan agar kegiatan usaha dapat berjalan secara sah. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kredibilitas usaha, serta membuka peluang seperti pendanaan dan tender proyek. Sementara itu, hukum bisnis mengatur tata cara kegiatan usaha agar berjalan adil, aman, dan sesuai hukum. Tujuannya adalah melindungi pelaku usaha, terutama UMKM, serta menciptakan sistem bisnis yang tertib dan sehat.